Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar sana. Baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Asadam dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi Syawal yang berbau religi. Ada salah satu atensi yang bernama Saudara Agus dari kota Magelang. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jepri. Mohon maaf lahir dan batin karena ini masih bulan Syawal. Barangkali ada sesuatu prakata yang kurang baik. Saya pribadi mohon maaf Bung Jepri. Sebelumnya saya akan membicarakan tentang masalah atensi konten Anda Bung Jepri. Saya salut dengan acara Anda Bung Jepri, karena setelah saya amati beberapa konten yang ada, semua orang menyukai Anda karena dengan mudahnya orang bertutur kata, sharing-sharing dengan Anda Bung Jepri, sekalipun di luar negeri sana. Harapan saya pribadi juga sama Bung Jepri, mohon teruskan berjaya mengudara bersama channel Ayah Sadam Bung Jepri, karena ini sangat penting sekali, baik yang berbau religi maupun yang bersifat dunia lain maupun umum, dan kami dapat menambah wawasan ilmu agama maupun yang sifatnya umum Bung Jepri. Yang pertama, pertanyaan saya begini Bung Jepri, mohon jelaskan dengan 7 martabat nafsu manusia apa saja, dan diantaranya saya ingin bertanya 2 saja, yaitu salah satunya nafsu amarah dan termasuk nafsu lawamah. Terima kasih atas simaknya atensi saya Bung Jepri. Saya tunggu pencerahan dan solusi dari Bung Jepri. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Agus yang ada di kota Magelang, Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Asadam, dan kembali lagi saya membalas mohon maaf lahir dan batin. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada atensi Anda yang baru saja saya bacakan ya Saudara Agus. Memang betul kalau kita bicara menguraikan tentang masalah 7 martabat nafsu manusia ini banyak sekali ya. Kalau kita jabarin satu persatu, untungnya Anda memahami, di sini Anda hanya cukup 2 saja. Yang pertama saya akan menjawab 7 martabat manusia. Yang pertama yaitu nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga yaitu nafsu muhamah. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Yang keempat adalah nafsu mutmainah. Yang kelima adalah nafsu rodiyah. Yang keenam adalah nafsu mardiyah. Yang ketujuh, yang terakhir adalah nafsu kamilah. Memang cukup luas karena kami hanya disediakan waktu kurang lebih 10 menit, bahkan hanya lebih sedikit. Untungnya Anda memahami ya Saudara Agus. Kembali lagi kepada masalah 7 martabat nafsu manusia, itu berbicara atau pembicaraan tentang diri atau nafsu manusia itu memang sangat dipentingkan oleh kaum sufi sebagai pangkal bertolak dalam mengenal martabat nafsu. Arti nafs atau nafsu itu berputar sekitar diri dan jiwa, yang kadang-kadang yang dimaksudkan dengan pengertian diri atau kadang-kadang dengan pengertian jiwa manusia. Menurut mereka, untuk meningkatkan jiwa manusia dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi, yang sempurna, harus melalui 7 martabat nafsu. Bagi orang yang sudah mengenal tasawuf, pembagian nafsu manusia dalam 7 martabat ini tentu
asing lagi. 7 martabat nafsu yang dimaksudkan ialah nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Adapun analisa masing-masing martabat nafsu ini adalah seperti tersebut di bawah ini, yaitu sesuai dengan pertanyaan Anda ya. Yang pertama tadi nafsu amarah. Nafsu amarah, perangai orang yang mempunyai nafsu ini selalu memperturutkan kehendak bahwa nafsu dan bisikan syaitan. Karena itu nafsu amarah ini kerjanya senantiasa menyuruh berbuat maksiat, baik ia tahu perbuatan itu jahat atau tidak, baginya baik buruk adalah sama saja. Kejahatannya dipandangnya tidak menjadi apa-apa bila dikerjakan, bahkan dia tidak mencela kejahatan, tapi sebaliknya dia selalu sinis dan suka mencela segala bentuk kebaikan yang diperbuat oleh orang lain. Ia tidak pernah menyesal berbuat segala macam kejahatan, malah dia merasa senang dan gembira. Dalam firman Allah, inna nafsa la ammaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Surat Yusuf 53. Sebagian dari sifat-sifat orang yang mempunyai nafsu amarah ialah: yang pertama bakhil atau kikir, yang kedua tamak, dan loba kepada harta benda, yang ketiga berlagak sombong dan takabur, membanggakan diri, yang keempat suka bermegah-megahan dan bermewah-mewahan, yang kelima ingin namanya terkenal dan populer, yang keenam hasad, dengki, yang ketujuh berniat jahat dan hianat, yang kedelapan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesembilan dan lain-lain sifat tercela. Apabila seseorang merasa bergetar hatinya dengan salah satu dari sifat-sifat tercela tersebut, itulah tandanya dia telah termasuk dalam golongan nafsu amarah ini. Pada umumnya orang awam, apakah jahil atau berilmu, tidak lepas dari nafsu ini, kecuali nafsu yang diberi rahmat Allah. Meskipun dia orang alim atau ulama, jika terdapat sifat-sifat buruk pada dirinya, maka termasuklah ia ke dalam kategori nafsu amarah. Dengan semata-mata banyak ilmu pengetahuannya, tidaklah dapat ia menukar dirinya menjadi orang sufi yang bersih hatinya. Nafsu amarah ini adalah derajat yang paling rendah sekali dan sangat berbahaya serta merugikan diri pribadi yang mempunyai nafsu ini, dan sekaligus menyeretnya ke lembah hinaan. Untuk mengikis habis sifat-sifat tercela nafsu amarah itu, hendaklah mengikuti ajaran tasawuf, menempuh jalan didikan 3 tingkat, yaitu takhali, tahali, dan tajali, yang masing-masing telah diuraikan di dalam buku ini. Kemudian orang yang mempunyai nafsu amarah ini hendaklah selalu berzikir nafi dan isbat, yaitu zikir la ilaha illallah, dan banyak ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Di samping zikrul maut, ingat kepada mati. Sesuai dengan pertanyaan Anda yang kedua, yaitu nafsu lawamah. Nafsu ini mengkritik atau mencela kejahatan dan membencinya. Apabila terlanjur berbuat kejahatan, ia lekas menyadari dan menyesali dirinya. Memang dia menyukai perbuatan baik, tapi kebaikan itu tidak dapat dipertahankannya secara terus-menerus karena dalam hatinya masih bersarang maksiat-maksiat batin. Meskipun
disukainya. Namun selalu saja maksiat batin itu menyerangnya. Sehingga apabila kuat serangan maksiat batin itu, maka sekali-sekali terpaksa ia berbuat maksiat lahir karena tidak mampu melawannya. Meskipun demikian, dia tetap berusaha menuju keriduan Allah sambil mengucap istighfar, memohon ampun dan menyesal atas kemaksiatan yang diperbuatnya. Dalam firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Al-Qiyamah ayat 2. Di antara sifat-sifat dari nafsu lawamah ini ialah ada 7. Menyadari kesalahan diri atau menyesal perbuatan kejahatan. Yang kedua, timbul perasaan takut kalau bersalah. Yang ketiga, kritis terhadap apa saja yang dinamakan kejahatan. Yang keempat, heran kepada diri sendiri, mengira dirinya lebih baik dari orang lain atau ujub. Yang kelima, memperbuat suatu kebaikan agar dilihat dan dikagumi orang atau ria. Yang keenam, menceritakan kebaikan yang telah diperbuatnya supaya mendapat pujian orang, sama'ah. Yang ketujuh dan lain-lain, sifat tercela masmumah di dalam hati. Maka barang siapa yang merasa bergetar di hatinya dengan sifat-sifat tercela tersebut di atas, itulah tandanya ia termasuk dalam kategori nafsu lawamah. Nafsu ini terdapat pada kebanyakan orang awam, tapi derajatnya sedikit tinggi dari nafsu amarah tadi. Sifat-sifat tercela pada orang nafsu lawamah itu tidak akan dapat dikikis habis kecuali dengan berusaha dan berlatih riyadah, melepaskan diri dengan belenggu hawa nafsu, di samping terus-menerus berjuang mujahadah di jalan Allah menurut cara hidup orang-orang sufi untuk mendapat petunjuk Allah, sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut 69. Demikianlah saudara Agus yang ada di Magelang, mudah-mudahan Anda paham dan jelas atas pencerahan dan solusi dari saya. Karena waktu saya kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Apabila ada pendengar yang lain yang kebetulan mendengarkan mengikuti acara ini, memang penting sekali ya. Salah satu penambahan ilmu agama yang sifatnya wajib diketahui oleh kita semua. Yang satu, akidah. Kalau kita jabarkan memang luas sekali, karena waktu jualah yang harus turun dari udara. Waktu yang disampaikan kepada saya diberikan hanya cuma 10 menit lebih. Insya Allah kalau ada pertanyaan kembali seluruh para pendengar-pendengar setia yang ada yang berhubungan dengan masalah at-tasawuf akan saya lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para pendengar, para penggemar dari seluruh tanah air Indonesia maupun luar di sana. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.